Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebatnya Bu Tenri. Nah, kalau Bu Tenri sudah hadir di sini menyapa kalian, berarti saatnya Serambi Bu Tenri menyapa kalian juga. Hai. Semoga sehat selalu ya. Tuh, kalau Serambi Bu Tenri sudah hadir berarti saatnya kita belajar bersama. Tentang apa Bu Tenri? Ya, tentang bagaimana caranya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita awali kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Nih, bagi yang belum berkunjung ke media sosialnya Bu Tenri, silahkan subscribe juga ya, biar kegiatan Bu Tenri ini juga semakin seru setiap harinya. Ya, kita mulai saja. Oke, Bu Tenri, kita mau ngapain sih hari ini? Nih, kita akan belajar tentang unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Kalau kemarin kalian belajar tentang teks negosiasi, kalau yang kemarin kalian juga melihat contoh-contoh orang bernegosiasi, berarti saatnya kalian mengetahui tentang unsur kebahasaannya ya. Sebelumnya, ini dia adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita itu apa sih Bu Tenri? Terang. Berikutnya apa sih Bu Tenri? Nah, kalau sudah mengetahui tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini, berarti kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan teks negosiasi? Ya, apa versi kamu tuh pengertiannya? Ini dia. Jadi teks negosiasi itu adalah salah satu kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara beberapa pihak ya. Jadi ada proses di dalamnya, yaitu ada diskusi ya. Kemudian, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, berarti diperlukan cara dan teknik yang tepat. Salah satunya adalah unsur kebahasaan yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut. Biar hatinya nih para pihak tersebut sama-sama enaknya tuh ya, berarti saling berterima, maka memang harus ada kebahasaan yang ditata. Jangan sampai menyakiti salah satu pihak tersebut ya, karena tujuan kita adalah mencapai kesepakatan bersama. Jangan sampai menguntungkan salah satu pihak. Tuh maunya tuh penebalannya ya. Fokusnya ada di unsur kebahasaan. Baiklah Bu Tenri, berikut adalah beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi. Apa saja sih Bu Tenri? Apakah semuanya bisa kita masukkan di situ? Ini adalah beberapa yang paling dominan untuk kebahasaan pada teks negosiasi ya. Apa saja Bu Tenri nih? Ada pronomina ya, karena memang ini adalah proses diskusi, berunding. Nah, berarti ada pronominanya. Kedua, ada kalimat langsungnya Bu Tenri ya. Ketiga, kalimat deklaratif dan interrogatif. Keempatnya adalah kalimat persuasif, dan nomor 5-nya adalah tuturan pasangan. Apa saja Bu Tenri penjelasannya? Kita intip yuk ini. Yang pertama termasuk kelas kata ya, itu adalah kata ganti orang atau istilahnya adalah pronomina. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan dialog ya sebagai media untuk bernegosiasi, maka muncullah kata ganti orang. Contohnya seperti apa Bu Tenri? Ini dia. Selamat pagi, mau cari pakaian jenis apa Bu? Si pembeli bilangnya, saya mencari pakaian seragam untuk anak SD. Apakah ada tuh? Langsung Bu Tenri beri tanda. Pronomina atau kata ganti orang, fokusnya di kata ganti orang, maka yang Bu Tenri tandai merah adalah kata ganti orangnya. Ya,
Tidak lagi menggunakan nama si Bayu, kemudian si Slamet, kemudian ada si Tony, enggak, tapi menggunakan kata ganti orang yaitu saya, kata ganti orang pertama ya. Baiklah, yang kedua. Kalimat langsung ialah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui teks negosiasi. Biasanya sih bentuk dialog. Jadi kalimat yang disampaikan itu langsung. Kerap ditandai dengan tanda petik ya atau tanda kutip. Seperti apa contohnya Bu Tenri? Ini dia. Permisi, di sini jual tas juga, tanda tanya gitu. Nah, di situ dipetik ada tanda kutip untuk mengutip kalimat langsung. Kemudian penjualnya bilang, iya silakan bisa dipilih-pilih dulu. Tuh. Jadi kalau misalnya bentuknya dialog, itu biasanya memang ujarannya secara langsung menggunakan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ya. Bu, kalau narasi apakah juga bisa? Bisa saja kalau bentuknya memang sebuah cerita, di situ memang ada ujaran kalimat langsungnya, tetap menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Berikutnya, kalimat deklaratif itu apa sih Bu Tenri? Ya, kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang menyatakan suatu informasi atau lebih singkatnya adalah kalimat berita. Kalau kalimat interrogatif itu apa Bu Tenri? Kalimat yang menanyakan sesuatu atau bahasa sederhananya adalah kalimat tanya. Contohnya Bu Tenri nih. Pak, adakah warna putih untuk sepatu ini? Tuh, yang warnanya latar belakangnya warnanya kuning, berarti kalimat tanya ya, diakhiri oleh tanda tanya. Kemudian kalimat beritanya ditandai warna ungu. Tentu ada Bu, sebentar saya ambilkan, diakhiri oleh tanda titik karena memang menyatakan informasi atau kalimat berita. Wah, sip. Ada kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Berikutnya Bu Tenri ada apa? Ini dia kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang bertujuan membujuk, menarik perhatian atau mempengaruhi seseorang ya. Contoh Bu Tenri. Karena memang sifatnya menawarkan produk. Nah, berarti kan kita harus ngasih tahu produk itu baiknya apa. Nah, dari situlah yang dimaksud dengan persuasi. Jadi kita membujuk orang lain agar tertarik dengan barang yang kita tawarkan tadi. Pembelinya bilang gini, durian ini kok mahal ya bang gitu. Kemudian penjualnya bilang, ini durian kualitas terbaik kak. Durian ini baunya sangat harum, dagingnya tebal, bijinya kecil dan rasanya dijamin manis. Saya jamin kakak tidak kecewa membelinya. Nah, jadi di sini ada kalimat yang mempersuasi, membujuk atau justru malah menghakimi bahwa si produk ini memang yang terbaik. Nah, seperti itu namanya kalimat persuasif ya, mempersuasi orang lain. Berikutnya unsur kebahasan yang lain apa sih Bu Tenri? Ini dia. Tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini tuturan pasangan merupakan bentuk respon atau tanggapan dari tuturan yang disampaikan pembicara. Maksudnya seperti apa? Ya, kita kembali lagi ya. Namanya negosiasi berarti kan ada dua atau beberapa pihak. Nah, pihak-pihak tertentu di situ saling mengungkapkan apa yang dipunya, kemudian ada jawabannya, ada responnya, kemudian apa yang ditawarkan, kemudian ada balasannya juga. Nah, itu lebih singkatnya, lebih sederhananya. Contohnya seperti apa Bu Tenri nih? Contohnya mengucap salam berarti nanti pihak selanjutnya membalas salam. Jika pihak A bertanya berarti pihak B menjawab begitu atau tidak menjawab begitu. Meminta tolong berarti nanti respon dari pihak satunya adalah memenuhi atau menolak permintaan. Kalau si pihak A meminta berarti untuk pihak satunya adalah memenuhi atau menolak permintaan. Kalau pihak A menawarkan bisa jadi pihak lawannya adalah menerima atau menolak tawaran dan tuturan langsung tadi bisa mengusulkan ya. Kemudian pihak satunya yaitu menerima atau menolak usulan. Nah, ini adalah tuturannya, tuturan pasangan. Karena memang teks negosiasi ini ada upaya diskusi ya antar beberapa pihak gitu. Jadinya ada bentuk respon
telepon dari pihak yang menawarkan. Nah, kalian hebat. Anak-anak hebat, apakah kalian memahami unsur-unsur kebahasaan dalam teks negosiasi setelah memirsa video pembelajaran tadi? Saya berharap kalian juga bisa langsung menyerap informasi materi-materi tadi dari Bu Tenri ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah evaluasi pembelajaran teks negosiasi ya. Berarti ada soal nih Bu Tenri. Iya, untuk mengukur apakah pemaparan dari Bu Tenri itu sudah berterima bagi kalian. Mohon maaf Pak Guru, saya belum mengerjakan PR. Bagaimana kalau kamu dihukum dijemur di lapangan? Jangan Pak, nanti saya kepanasan. Itu kan salah kamu karena tidak mengerjakan PR. Iya Pak, tapi apakah hukumannya bisa diganti saja? Ya sudah, bagaimana kalau kamu berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak? Tidak bisa, waktunya adalah 2 kali 35 menit. Baik Pak, saya akan berdiri di depan kelas selama pembelajaran Bapak. Lain kali kamu jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Baik Pak, saya mohon maaf atas kelalaian saya dan saya akan mengumpulkan tugas. Itu adalah cuplikan dari teks negosiasi yang rumpang ya. Kenapa bisa dikatakan rumpang ya? Karena memang ada beberapa kalimat yang kosong gitu ya. Kalimat interrogatif yang tepat untuk melengkapi teks negosiasi tersebut adalah interrogatif tadi itu apa? Ayo, buka dulu catatannya. A. Waktunya tidak bisa dikurangi, Pak. B. Hari ini saya ada pelajaran matematika. C. Mengapa saya harus dihukum seperti itu? D. Iya, saya akan berdiri di depan kelas selama pembelajaran Bapak. E. Bisakah saya pulang sekarang? Tuh ya, jawabannya yang mana? Jadi ini berkaitan dengan unsur kebahasaan teks negosiasi ya. Kalian harus bisa menjawab soal yang isinya adalah teks negosiasi yang rumpang. Jawabannya adalah kalau ketemu soal seperti ini berarti harus dikaitkan dengan kalimat sebelum sama sesudahnya biar nyambung ya. Kalau hanya nyambung sebelumnya saja dan sesudahnya nggak nyambung berarti bukan jawabannya ya. Kalau nyambungnya setelahnya saja sebelumnya nggak nyambung berarti bukan jawabannya. Maka kalimat interrogatif yang nyambung adalah kalimat sebelum sama sesudahnya itu tepat. Nah, jawabannya ternyata A. Wah, hebat kalian. Kesimpulannya ini, tadang! Unsur kebahasaan teks negosiasi ada pronomina, kalimat langsung, kalimat deklaratif dan interrogatif, kalimat persuasif, dan tuturan pasangan. Sip, kalian hebat. Ya, sumber bacaan Bu Tenri ini didapat dari buku panduan guru dan siswa cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 oleh Sevi Indra Gumilas dan Fadilah Triaulia. Terima kasih ya sudah menjadi referensi bacaan yang sangat menarik dan hebat tentunya untuk Serambi Bu Tenri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pemaparan materi dari Bu Tenri tentang unsur kebahasaan teks negosiasi ya. Kemudian ini juga Bu Tenri ada slide yang sangat cantik dari slide Karnival. Itu saja dari Bu Tenri. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim di akhir lagi sebelum menutup akhir pertemuan kita. Serambi Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.